Apa penyebab ilmu pengetahuan itu kehilangan keberkahannya? Mungkin ilmunya masih ada, atau bahkan bukan hanya ada tapi masih diamalkan pekerjaan itu, tetapi kehilangan rohnya, keberkahannya. Kenapa sampai ilmu pengetahuan ini kehilangan rohnya, keberkahannya? Nah, itulah di antara yang kita patut renungi dari perkataan-perkataannya para salafus salih, para tabi'in yang disebut sebagai qaulul azhar dari kalangan sahabat. Jadi artinya bukan hadis Nabi, kalangan sahabat, perkataan-perkataan mereka, nasihat-nasihat mereka sampai pada kalangan tabi'in, bahkan tabi'in dan tabi'in. Intinya adalah para salafus saleh. Salafus saleh ini adalah mereka-mereka orang-orang yang terdahulu. Jadi salaf itu artinya orang-orang dahulu. Nah, kita jangan kemudian salah menginterpretasikan dengan makna salaf yang sekarang ini, di mana yang orang salaf itu Wahabi gitu. Ya, karena memang mereka mencaplok nama itu. Jadi seolah mereka itu adalah orang-orang salaf. Salaf itu apa bahasa harfiahnya? Salaf itu adalah orang-orang dahulu. Nah, jadi mereka mengikuti orang-orang dahulu, gitu kan? Ya kalau begitu kita juga salaf juga kan, mengikuti orang dahulu. Nah, oleh sebab itu tidak perlu diklaim, tidak perlu kita memproklamirkan diri bahwa kita ini orang salaf. Kalau kita pengikut orang dahulu dan kita ini adalah realitanya orang sekarang, maka kita ini disebut dengan khalaf. Itu dalam bahasa kitab itu. Kita ini khalaf namanya, orang yang hidup di belakangan. Jadi jangan mengaku salaf. Jadi ya, di situ rancunya. Ya, ini orang salaf. Orang salaf apa sekarang masih ada loh. Enggak, katanya dia mengikuti orang dahulu. Lah kita mengikuti orang mana? Kita juga mengikuti orang dulu. Kita ini pengikut-pengikutnya salafus saleh, tetapi kita berada di kehidupan yang di belakang. Maka kita ini namanya khalaf. Tapi khalaf yang mengikuti orang-orang terdahulu, itulah salaf. Nah, ini harus kita dudukkan istilah-istilah seperti ini. Kalau tidak, nanti kita kehilangan rohnya, makna yang dimaksud dengan salaf itu. Nah, sebab itu perkataan mereka ini menjadi nasihat-nasihat bagi kita orang-orang khalaf, yaitu orang yang hidup di belakang ini, atau bahkan yang kita sebut sebagai akhir zaman ini, dirangkumlah oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau yaitu Ihya Ulumuddin, yang kemudian menjadi referensi berbagai kajian-kajian. Dikelompokkanlah kajian ini dengan kajian tasawuf. Jadi itu dasarnya. Nah, sebelum kita kembali melanjutkan kajian ini, maka terlebih dahulu sebagaimana biasa kita hadiahkan terlebih dahulu surat Al-Fatihah, pahalanya di musannif hadzal kitab. Juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita sebagai rasa penghargaan kita, hormat kita kepada orang-orang yang telah berjasa. Ya,
menjadi penyebab asbab kita mendapat ilmu pengetahuan itu dari guru-guru. Itu sebab Fakul syai'in sabara fattaba sabara. Segala sesuatu itu ada sebab dan musabab. Nah, penyebabnya apa? Nah, apa penyebab kita mendapat ilmu pengetahuan? Ya karena kita ada guru. Dari guru dan dapatnya. Ya, berguru kepada orang yang ada wujudnya. Nah, itu. Zaman berkembang, dunia teknologi semakin canggih. Orang sekarang berguru bisa tidak lagi melalui manusia yang utuh, manusia yang kayak kita. Ya. Dengan apa perkembangan teknologi sekarang orang berguru? Kalau kemarin kan orang hanya berguru dengan dunia Google, internet itu. Sudah. Masih daripada bagian dari internet juga keberadaannya, tapi spesifikasinya, spesialisnya ialah AI, tulisannya atau apa tuh, intelijen apa bahasanya, kita tidak paham juga. Bahkan itu sekarang ini kita hati-hati lah sebelum kita berkepatihan. Orang bisa dapat ilmu dari dunia AI tadi itu. Sekarang ini begitu gampang mengaksesnya di media sosial, entah YouTube, TikTok, itulah dulu tuh. Yang kalau TikTok tuh dia begini, dia tuh menyampaikan kajian itu singkat, padat, waktunya tidak perlu terlalu lama kayak di YouTube setengah jam, sejam gitu. Ya, tidak perlu dari 5 menit, kurang dari 5 menit gitu kan, video singkatnya atau di TikTok. Nah, ini ya perkembangan seperti ini bagus sebenarnya. Daripada di TikTok awal-awal muncul kan, TikTok ini kalau orang gede-gede kayak sampai diharamkan oleh penceramah terdahulu. Jangan mendownload aplikasi TikTok, haram hukumnya. Ya, membangga haram. Setiap isi aplikasi itu begitu dibuka ada lain tontonannya tuh. Orang hidup-hidupan aja tuh, ibu-ibu pakai dasteran hidup-hidupan itu gambarnya lain. Nah, jadi hadirlah di situ kajian-kajian. Nah, kita bisa mendengarkan ceramahnya para dai-dai nasional, Ustaz Kusoma, Ustaz Hidayat, ya Buya Yahya, ya semua lah yang dapat kita akses lah, gitu kan. Nah, tetapi nah ini dia nih, ada juga yang darinya itu bukan manusia, ada, tetapi dia adalah dioperasionalkan oleh orang, ya, jadi orang ahli teknologi melalui AI tadi itu, dia bikin video-video pendek. Ustazah siapa namanya itu perempuan, itu ceramahnya itu cukup memukau, cukup bagus sebenarnya, ya kita cerna, tetapi itulah pentingnya kita ini punya modal basic yang dapat menyaring ceramahnya. Di antaranya kalau kita mau, saya jadi lupa namanya siapa ya, karena saya tidak menyimpan juga, videonya numpang lewat aja. Nah, itu ada beberapa dalam ceramah singkatnya itu tuh, kalau dia membaca ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu keliru. Redaksi yang dibacanya itu keliru. Nah, itulah jadi kecanggihan teknologi itu sampai saat ini nih, itu belum mampu menjawab kecanggihan manusia yang berwujud nyata. Tapi insya Allah sampai kiamat itu
tidak mungkin mampu menandingi manusia aslinya nih. Berguru langsung tuh. Karena orang sekarang kan sudah berubah. Ya, kehidupan ini trennya itu berubah. Daripada kita aja berlawas-lawas ke guru pengajian di majelis taklim berjam-jam, kita bagus di rumah aja. Ya, kalau kita paling bayar wifi 100.000 sebulan ya. Kita ngaji di situ aja. Bisa kan? Bisa, memang bisa. Tetapi kekeliruan yang kita belajar dari situ tuh, siapa yang bertanggung jawab